Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab yang ke-13, Kitabus Siyam, bab yang ke-6 dari Kitabus Siyam, yaitu bab bayan annahu la'tibara bi kibaril hilali wa sigharih wa anna Allah ta'ala amaddahu lirru'yati fa in ghumma falyukammil atau falyukmal 30. Falyukmal atau falyukammal 30. Bab penjelasan bahwasanya standar menilai keluarnya hilal atau tidak dilihat dari besar kecilnya hilal, besar kecilnya ukuran. Sekarang ini adalah derajat. Ukurannya di atas ufuk itu berapa derajat, lebih atau kurang. Ini dalam bab yang disimpulkan oleh Imam Nawawi ini standarnya tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran besar kecilnya hilal, dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memperlihatkan hilal untuk menetapkan bulan Ramadan atau bulan-bulan yang ada hubungannya dengan ibadah. Jika ghumma, tertutup pandangan, maka sikap cara yang kedua adalah menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Hal ini telah kita uraikan pada bab-bab pertama, bahwasanya proses melihat anak bulan atau hilal itu dilakukan setelah 29 hari berlalu dari bulan tersebut, untuk menetapkan besoknya apakah hari yang ke-30 atau masuk bulan yang baru dari bulan Hijriah. Maka dilakukan dua cara. Yang pertama, melihat anak bulan, dan ukuran anak bulan itu tidak standar, bukan patokan, karena di sini babnya menetapkan demikian. Kemudian bila mana tidak terlihat karena tertutupi oleh awan, sekalipun anak bulan itu ada pada dasarnya tetapi tidak terlihat oleh kita, maka cara yang kedua adalah menyempurnakan bilangan bulan yang telah berlalu itu 30, sempurnakan besoknya jadi hari yang ke-30. Ini cara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang berhubungan dengan bab kita adalah ukuran bulan itu dalam ukuran derajat, dalam hitungan hisab sekarang ini, itu tidak ada standarnya dalam pemahaman bab yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lihat terjemahannya, bab keterangan bahwa besar atau kecilnya hilal tidak dijadikan acuan. Maksudnya ketika muncul di atas ufuk, besar atau kecil berapa derajat. Karena dalam hitungan penetapan hilal sekarang ini kan ada di atas 2 derajat, saya kalau tidak salah. Ada yang bisa meralat. Bila mana munculnya hilal itu di atas beberapa derajat standar yang ditetapkan, maka berarti memang sudah bulan baru pada esok harinya. Tetapi kalau di bawah derajat yang ditetapkan, berarti bukanlah bulan baru besok dan disempurnakan 30 hari. Standar ini wallahu ta'ala alam, kita tidak mencela atau tidak menyalahkan, tetapi yang kita pahami dari bab ini adalah pemberian acuan yang mungkin bisa kita katakan tidaklah merupakan tuntunan Nabi SAW, karena bab ini mengarahkan demikian. Besar kecilnya ukuran hilal ketika muncul
itu bukan standar, bukan acuan, dan bahwasanya Allah Ta'ala memperpanjang waktu munculnya agar dapat dilihat. Makna memperpanjang ini para ulama berbeda pendapat, karena di situ amaddahu, ada kalanya memperlihatkan, memberi kesempatan untuk melihat dengan ukuran yang besar, atau memberi kesempatan melihat dengan ukuran yang kecil, dengan derajat yang kecil. Tujuannya adalah melihatnya. Apabila benar-benar terlihat, walau ukurannya di bawah standar penetapan manusia, tetapi memang terlihat, maka berarti besok sudah satu atau bulan baru. Ini yang saya pahami dari kesimpulan Imam Nawawi, sehingga dia buat bab ini. Jadi bab ini buatan Imam Nawawi, seperti yang telah kita sebutkan di awal kita membaca kitab Sahih Muslim ini. Bab-bab ini adalah buatan Imam Nawawi yang mensyarahkan. Sementara Imam Muslim hanyalah di awal semua bab. Misalnya sekarang ini Kitabus Siyam, kitab yang berkenaan dengan puasa, ini buat tulisan atau perkataan Imam Muslim. Sementara bab yang sekarang ini, bab yang ke-6, bab yang ke-5 dan seterusnya, ini adalah ungkapan atau ucapan dari Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi menyimpulkan demikian. Tidak ada standar besar kecil ukuran hilal yang terlihat, pokoknya terlihat besok puasa. Atau kalau kita letakkan Ramadan, berarti besok bulan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Tidak ada acuan ukuran hilal yang terlihat. Ini maksud dari bab ini sesuai yang saya pahami. Sehingga apabila terjadi mendung, maka jumlah bilangan bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Kalau memang ada mendung, ada awan, tidak terlihat hilal, maka tidak ada cara lain kecuali menyempurnakan hitungan hari pada bulan yang dilalui menjadi 30 hari. Setelah 30 hari besoknya pasti tanggal atau hari yang ke-1 dari bulan berikutnya. Ini makna dari bunyi bab. Kemudian kita lihat hadis di bawahnya, hadis nomor 2454. Benar? 2454. Hah? Kita kemarin tambah tambah nomor kemarin. Iya. Benar. 519, halaman 519 di baris yang terbawah. Itu nomor berapa? 2453. Halaman 519. Halaman 519 ada barisan yang terakhir. Baris yang terakhir itu nomor hadis yang baru 2453. Halamannya sudah dapat? Ya, baris bahasa Arab hadis yang terakhir itu ada baris yang bawah sekali. Itu buat nomor 2453. Kemudian halaman 522 bab yang kelima dapat? Berarti nomor berapa? 2454 dan berarti sekarang 2455. Halaman 525 nomor hadisnya yang pertama 2455. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Fudail an Husainin an Amri bin Murrata an Abil Bakhtari rahimahullahu taala qala kharajna lil umrah. Ini cerita hadis ini berawal dari cerita kasus yang diceritakan kepada kita oleh Abul Bakhtari. Ada seseorang di generasi tabi'in, muridnya para sahabat Nabi, namanya Abul Bakhtari, atau dalam ungkapan yang lain Abul Bukhturi. Ia bercerita kepada kita, kharajna lil umrah. Pernah suatu ketika, kata Abul Bakhtari, kami berangkat umrah.
Falamma nazalna bi batni nakhlatin, dan ketika kami berhenti atau menghentikan perjalanan istirahat di tempat yang dinamakan dengan Batnu Nakhlah. Batnu Nakhlah nama tempat. Fi batni nakhlatin, kami berhenti di sana. Qala tara ainal hilal. Di tempat yang bernama Batnu Nakhlah ini kami berupaya untuk melihat hilal. Tara'a artinya bersungguh-sungguh melihat. Bersungguh-sungguh melihat. Karena tujuannya mencari apa muncul atau tidak, berarti bukan hanya sekedar mengalayangkan pandang, tetapi dengan serius. Kami di tempat tersebut berupaya melihat anak bulan, kata Abul Bahtari. Faqala ba'dul qaum, maka berkata sebagian dari yang melihat di antara kami, huwa ibnu thalath, dia adalah anak 3. Maksudnya dari melihat dari ukuran yang terlihat oleh sebagian sangat besar, sehingga dia memberikan patokan berapa derajat. Kalau hitungan sekarang ini sekitar 4 derajat misalnya dalam pandangan sebagian, sementara yang lain mengatakan huwa ibnu lailataini, dia dalam ukuran anak 2 malam. Maksudnya ada yang melihat dari ukurannya ini bukan malam pertama lagi. Ini bukan malam pertama lagi, berarti sudah 2 malam. Ini anggapan sebagian dari mereka. Lalu qala falaqina ibn Abbas, kata Abul Bahtari melanjutkan ceritanya, lalu kami berjumpa dengan Ibnu Abbas, berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan ulama sahabat Nabi SAW. Fakulna, lalu kami bertanya, menceritakan cerita atau kasus kejadian tadi. Inna ra'ainal hilala, sungguhnya kami telah melihat anak bulan, hilal. Faqala ba'dul qaumi huwa ibnu thalath wa qala ba'dul qaumi huwa ibnu lailataini. Terjadi perbedaan pendapat di antara kami. Ada yang mengatakan ukurannya segini, ada yang mengatakan dia sudah berlalu 2 malam bulan yang baru ini, ada yang mengatakan bahkan sudah berlalu 3 malam. Faqala ayyu lailatin atau ayya lailatin ra'aitumuh, kemarin kalian melihatnya pada malam apa? Malam Senin, malam Kamis, malam Selasa, kira-kira begitulah. Ibnu Abbas menanyakan malam apa kalian lihat kejadian tersebut. Qala faqulna lailata kadza wa kadza, lalu kami jawab, kami melihatnya melakukan melakukan ru'yah hilal tersebut pada malam ini. Ditetapkan, dijelaskan, dijawab oleh mereka kejadian tersebut pada malam tertentu. Faqal, maka Ibnu Abbas berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna Allaha maddahu lirru'yah, sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperpanjang masa keberadaan hilal itu di ufuk agar dilihat, agar mudah dilihat, agar bisa menetapkan anak bulan yang baru. Fahuwa li lailatin ra'aitumuh, maka jika kalian melihatnya pada malam itu, berarti besoknya berarti memang tanggal atau bulan yang baru, atau bukan hari kedua dari bulan, tetapi memang itu adalah hilal yang menetapkan bahwa besoknya adalah tanggal 1 dari bulan yang baru. Terlepas dari ukuran siapa melihat, terkadang memang dilihat dari faktor di mana dilihatnya hilal itu, maka ada yang melihat ukurannya cukup besar dan ada yang melihat ukurannya kecil, tidak lebih besar dari yang dilihat dari tempat yang lain. Bukan berarti berbeda waktu, tetapi memang terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlama keberadaan hilal itu di ufuk, karena memang
hilal itu ketika kita melihatnya untuk menetapkan bulan yang baru, keberadaannya di ufuk hanya sebentar. Keberadaannya di ufuk mungkin hanya sekitar 5 menit, kemudian terbenam lagi. Maka masa melihat itu tidak sama antara, apalagi di negeri kita ini karena waktu berbeda. Kita di Pekanbaru ini atau di Riau ini masih jam 5. Di sebagian daerah di Indonesia ini sudah ada yang melihat anak bulan atau hilal. Ini menunjukkan bahwasanya faktor melihat itu adalah standar dalam agama kita, yaitu dengan sekedar melihat berarti sudah masuk anak bulan, sementara ukuran bukanlah acuan seperti yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Itu hadis yang pertama, kasus Abul Bahtari, dan hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan terkadang Allah memperlama masa keberadaan hilal itu di ufuk agar proses ru'ya itu benar-benar terlaksanakan, memperpanjang waktu keberadaan hilal di ufuk agar kalau proses ru'ya itu bisa dilakukan oleh hamba, dan ini kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang kedua dan terakhir di bawah bab ini, 2456. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Gundar an Syu'bah. Ini semua perawi. Wa haddatsana Ibnu al-Muthanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarana Syu'bah an Amri bin Murrah qala sami'tu Abul Bahtari, yang tadi salah seorang tabi'in dan murid dari Ibnu Abbas, qala ahlalna Ramadan wa nahnu bi dzati irqin, kami telah melihat hilal Ramadan dan ketika itu kami berada di tempat bernama Dzatu Irq. Dzatu Irq dan sekarang masih ada. Dzatu Irq ini adalah miqat, tempat memulai salah satu dari miqat untuk melakukan umrah atau haji untuk orang Irak, orang yang berasal dari Irak. Untuk orang Irak adalah Dzatu Irq, Dzatu Irqin, dan sampai di sana Abul Bahtari melihat hilal. Fa arsalna rajulan ila Ibn Abbas, maka kami mengutus seseorang untuk menjumpai Abdullah bin Abbas, yas'aluhu, menanyakan tentang keputusannya, apakah kami akan berpuasa besok karena kami sudah melihat anak bulan atau hilal. Lalu Abdullah bin Abbas berkata radhiyallahu anhuma dan menyampaikan hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, inna allaha qad amaddahu li ru'yatihi, sesungguhnya Allah sudah memanjangkan masa keberadaan hilal di ufuk agar proses ru'yah bisa dilakukan. Fa in ughmiya alaikum fa akmilul iddah, jika tertutup atas kalian untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30. Maksudnya bilangan bulan yang telah dilewati, yang sudah dilewati 29 hari, besoknya sempurnakan tambah 1 hari lagi karena hilal tidak terlihat. Tidak terlihat bukan karena dia tidak muncul saja, tetapi terkadang tidak terlihat karena tertutupi oleh awan, walaupun dalam hitungan hisabnya dia terlihat. Kalau sekarang penggunaannya seperti itu, proses ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah menggabungkan antara hisab dengan ru'yah, antara hisab dengan ru'yah. Tetapi apa yang dianjurkan oleh Nabi adalah ketika tertutup oleh awan dan tidak terlihat hilal, apakah muncul, apakah telah terbit atau tidak, itu bukan urusan kita. Pokoknya bila tertutup pandangan oleh awan sehingga tidak terlihat hilal, maka besoknya jadikan hari yang ke-30 bukan tanggal 1, tetapi sempurnakan bulan yang telah berlalu. Ini bab yang ke-6, dan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi itu yang kita pahami pula,
bahwasanya acuannya bukan ukuran hilal ketika terbit, tetapi terlihatnya hilal, wallahu alam. Kemudian setelah itu kita baca bab berikutnya, bab bayan annahu bayan makna qauli sallallahu alaihi wasallam syahra idin la yanqusani. Bab penjelasan makna dari sabda Nabi. Apa sabda Nabinya? Syahra idin, dua bulan hari raya itu tidak pernah kurang. Syahra itu 2 bulan, id hari raya, la yanqusani tidak pernah kurang. Ini nanti akan kita jelaskan makna kurangnya. Sementara 2 bulan hari raya apa? Bulan Syawal, bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang akan menetapkan nantinya, atau yang pertama bulan Syawal dan Ramadan, dan yang kedua bulan Dzulhijjah. Syahra idin, 2 bulan dari hari raya, dari 2 hari raya atau dari hari raya tidak pernah kurang. Ini sabda Nabi. Ini hadis Nabi yang nanti akan kita baca langsung, tetapi yang diinginkan oleh Imam Muslim di sini atau Imam Nawawi adalah apa yang dimaksud dengan tidak pernah kurang. 2 bulan dari 2 hari raya itu tidak pernah kurang. Apakah tidak pernah kurang harinya, atau tidak pernah kurang pahalanya, atau bila mana dalam 1 tahun itu 2 hari raya itu bulannya tidak pernah kurang kedua-duanya sekaligus. Misalnya bulan Ramadannya 29 hari, nanti bulan Zulqa'dahnya 29 hari pula. Tidak pernah kurang. Bila mana 29 hari Ramadan untuk menetapkan 1 Syawal, berarti bulan Zulqa'dahnya nanti 30 untuk menetapkan masuknya 1 Dzulhijjah. Jadi tidak pernah kedua-duanya dalam 1 tahun dalam hitungan hari yang 29 kurang. Ini juga sebagian penafsiran para ulama dari makna 2 bulan di 2 hari raya itu tidak pernah kurang. Nanti akan kita ketahui dengan jelas. Kita baca hadis yang pertama, nomor 2457. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Yazid ibnu Zurai an Khalidin an Abdurrahman ibni Abi Bakrata an abihi Abu Bakrah. Abu Bakrah adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, syahra idin la yanqusani, Ramadan wa Dzulhijjah. Tadi saya keliru, saya katakan Ramadan dan Zulqa'dah, tetapi Zulhijjah. 2 bulan hari raya la yanqusani, tidak pernah kurang, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Jadi bulan hari raya yang pertama adalah bulan Ramadan, bulan hari raya yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Karena Idul Adha terdapat pada tanggal 10 Dzulhijjah, sementara 1 Syawal terdapat setelah bulan Ramadan, persis habis Ramadan langsung 1 Dzulhijjah. 2 bulan ini tidak pernah kurang, kata Nabi SAW. Tadi kita sempat menanya-nanyakan apa yang dimaksud tidak pernah kurang ini. Maka para ulama, termasuk Imam Nawawi di syarahnya, menjelaskan perbedaan pendapat para ulama, dan yang pendapat yang kuat, dan Imam Nawawi sekaligus melemahkan pendapat yang lain. Pendapat yang kuat, kata beliau, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak pernah kurang adalah tidak pernah kurang pahalanya. Tidak pernah kurang pahalanya. Bulan Ramadan tidak pernah kurang pahalanya, bulan Dzulhijjah juga tidak pernah kurang pahalanya, sekalipun harinya kurang. Misalnya di tahun 1436 yang lalu jumlah hari Ramadannya adalah 29 hari, pahalanya tetap tidak akan pernah kurang.
Begitu juga ketika bulan Zulhijjahnya 29 hari, tetap pahala bulan Zulhijjah itu tidak akan kurang walaupun hari bulan itu kurang. Misalnya tahun 1435 misalnya bulan Ramadannya 30 hari, dan bulan berikutnya 1436 bulan Ramadannya 29 hari, pahalanya walaupun harinya kurang tetap tidak akan berkurang. Itu pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, termasuk Imam Nawawi dalam syarahnya. Silakan nanti dibaca bahwasanya Imam Nawawi ketika menukilkan pendapat-pendapat tentang makna tidak pernah kurang ini, lalu beliau mengatakan yang tersahih adalah pendapat bahwasanya 2 bulan 2 hari raya itu tidak pernah kurang pahalanya sekalipun harinya terkadang kurang. Terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Ketika jumlah harinya 29, pahala Ramadan tetap tidak akan kurang, pahala Dzulhijjahnya pun juga tidak akan kurang. Ini pendapat yang kuat. Sementara yang tadi kita sempat isyaratkan mengatakan tidak pernah tidak pernah bertemu 2 bulan ini dalam 1 tahun, kedua-duanya 29 hari. Kedua-duanya 29 hari. Misalnya di tahun 1436 yang lalu Ramadannya 29 dan Zulhijjahnya 29 ini tak pernah berjumpa. Pasti salah satu dari keduanya 29, dan bila mana Ramadannya 29 berarti Zulhijjahnya 30. Ini sebagian uraian para ulama, tetapi dilemahkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Ada lagi pendapat yang mengatakan tidak pernah kurang pahala, tidak akan mungkin kurang pahala bulan Ramadan dari bulan Dzulhijjah dan sebaliknya. Artinya tidak akan kurang pahala bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan Dzulhijjah, dan sebaliknya bulan Dzulhijjah tidak akan kurang pahalanya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Makanya para ulama ketika berbeda pendapat tentang mana yang paling utama, 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, mana yang paling mulia, 10 malam terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah? Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan justru bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah yang paling mulia, berdasarkan hadis Nabi SAW. Tidak ada hari yang termulia dalam 1 tahun melebihi 10 awal Dzulhijjah bagi mereka yang beribadah di hari-hari tersebut. Dan di hadis Nabi SAW tentang 10 terakhir Ramadan juga menjelaskan tentang kemuliaan 10 terakhir Ramadan. Para ulama di sini berbeda pendapat. Yang paling cocok dengan dalil dan yang paling tenang kita menerima pendapatnya adalah merincikan bila mana yang dimaksud adalah malam, maka 10 terakhir Ramadan yang termulia. 10 terakhir Ramadan termulia malamnya dan tidak akan tertandingi oleh malam-malam yang lain dalam 1 tahun. Bila mana yang dimaksud adalah harinya, siang harinya, maka 10 awal Dzulhijjah yang termulia dan tidak akan tertandingi oleh hari-hari atau siang-siang hari dalam 1 tahun dari hari-hari yang lain di bulan yang lain. Sampai hari-hari di 10 terakhir Ramadan pun tidak bisa menandingi 10 hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Menunjukkan bahwasanya 2 bulan ini saling bersaing. Maka ini diantara yang dijelaskan penafsiran oleh para ulama, bahwasanya makna 2 bulan 2 hari raya itu tidak pernah kurang. Maksudnya keutamaan dari 2 bulan ini tidak akan tidak saling berpacu dan tidak ada yang kurang. Menunjukkan 2 bulan ini adalah 2 bulan yang mulia, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun 3 pendapat yang tadi kita sebutkan terakhir itu dilemahkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Beliau mengatakan pendapat tersebut adalah lemah. Di mana ini pendapat di syarah itu alinea kedua dari syarah di ujungnya ini dikemukakan oleh Al-Khattabi, namun pendapat ini lemah tentang pahala Dzulhijjah tidak berkurang dari pahala Ramadan
karena di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan itu terdapat pelaksanaan ibadah haji. Ini pendapat yang dilemahkan oleh Imam Nawawi. Sementara pendapat yang tadi bahwasanya tidak pernah kurang pahala kedua bulan tersebut, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh beliau. Dan kita baca hadis yang kedua di bawah bab ini dan juga yang terakhir, nomor 2458. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman an Ishaq ibnu Suwaid wa Khalid an Abdurrahman bin Abi Bakrata an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala syahra idin la yanqusani, bahwasanya Nabi bersabda 2 bulan hari raya tidak pernah kurang. Fi hadithi Khalidin syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain bahwasanya 2 bulan hari raya itu adalah bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis ini persis dengan yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam babnya penjelasan mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi 2 bulan hari raya tidak berkurang. Dan makna tidak berkurang ini yang paling kuat adalah kedua-duanya tidak pernah kurang pahalanya sekalipun harinya kurang. Sekalipun harinya kurang. Misalnya seperti yang tadi saya contohkan, terkadang 2 bulan hari raya itu jumlah harinya 29 hari. Misalnya Zulhijjahnya 29 hari, tetapi tetap saja 10 awal itu menyempurnakan bulan keutamaan dan pahala di bulan tersebut sekalipun jumlah harinya 29 hari. Begitu juga Ramadan. Walaupun jumlah hari-hari dalam Ramadan itu jadi 29 hari, tetap saja 10 malam terakhir Ramadan memberikan kesempurnaan yang sangat besar sekalipun jumlah harinya berkurang dari tahun-tahun yang lalu. Misalnya harinya menjadi 30 kedua-duanya, tetapi bila mana 29 hari tetap saja pahalanya sempurna. Dan jangan kita khawatirkan kalau 29 hari berarti pahalanya berkurang pula. Tidak. Ini pendapat yang kuat yang menjelaskan kepada kita makna 2 hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim tadi. Dan dengan itu kita cukupkan juga pelajaran kita di pagi hari ini. Telah kita baca 2 bab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.